Menyaksikan breaking news Metro TV, cuaca ekstrim dan juga hujan yang deras yang terjadi di wilayah Jakarta memicu sejumlah pohon tumbang yang menimpa kendaraan di wilayah Kebon Sirih, Jakarta. Visual yang Anda saksikan saat ini pemirsa ini merupakan situasi di lokasi, situasi terkini di lokasi, di mana ada satu pohon tumbang yang menimpa sebuah kendaraan mobil. Proses evakuasi pun masih berlangsung. Ada petugas pemadam kebakaran di sana yang nampaknya melakukan evakuasi dengan memotong batang pohon yang cukup besar yang tumbang pada saat cuaca ekstrim terjadi beberapa saat yang lalu. Dari laman media sosial milik TMC Polda Metro Jaya, pemirsa, peristiwa ini diperkirakan terjadi pada pukul 21:17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan proses evakuasi pun masih berlangsung sampai dengan saat ini. Situasi arus lalu lintas pun mengalami tersendat dan bagi pengguna jalan pun diimbau untuk berhati-hati. Ini pohon apa sih? Seragam aja, Pak. Kan satu buah unit mobil minibus yang tertimpa pohon tumbang di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Titiknya ini nampaknya berada di samping Wisma Mandiri. Dan tadi sempat terjadi kemacetan pada saat kendaraan akan menuju ke arah Patung Kuda. Pohon tumbang ini terjadi tepatnya pada pukul 21:17 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai dengan saat ini petugas kepolisian dibantu dengan petugas dari pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk dapat melakukan evakuasi dari pohon tumbang dan memastikan tidak ada korban yang terjadi dalam peristiwa ini. Diinformasikan juga bahwa pohon tumbang ini terjadi ketika wilayah DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat, terjadi hujan dengan intensitas yang cukup sedang ditambah dengan angin yang cukup kencang. Sehingga pohon yang dikatakan ini merupakan pohon asem, tumbang dan juga menimpa salah satu mobil dari milik pengemudi yang sedang melintas di sana. Kita lihat proses evakuasi berlangsung, pemirsa. Nampaknya juga ada penumpang di dalam mobil yang sedang tertimpa pohon tumbang ini. Dan kita masih akan nantikan bagaimana informasi selanjutnya terkait dengan keselamatan dari penumpang yang berada di dalam mobil.
Kejadian ini juga membuat kemacetan yang cukup panjang di sekitar lokasi, bahkan untuk menuju ke arah Patung Kuda tadi juga cukup macet. Bahkan kami juga mendapatkan informasi ini juga mempengaruhi arus lalu lintas bagi Transjakarta karena jalan untuk menuju ke lokasi atau di sekitar lokasi harus tersendat akibat pohon tumbang ini terjadi. Baik pemirsa, kami sudah mendapatkan informasi terkini di mana dalam insiden pohon tumbang dikarenakan hujan deras dan juga angin kencang yang melanda ibu kota Jakarta pada Senin malam ini membuat sebuah pohon asem tumbang dan juga menimpa dua mobil yang tengah melintas, tepatnya di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Satu pengemudi sudah berhasil dievakuasi, sedangkan pengemudi mobil lainnya hingga kini masih dalam upaya untuk dievakuasi. Pohon ini kalau kita gambarkan ketinggiannya pemirsa mencapai 15 meter, tepatnya berada di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Dan tumbangnya pohon ini mengarah ke sisi jalan sehingga membuat dua mobil yang tengah melintas pun tertimpa. Informasi yang kami dapatkan, satu pengemudi berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, sedangkan untuk pengemudi mobil lainnya hingga kini masih dalam proses evakuasi. Petugas yang dikerahkan bukan hanya dari kepolisian saja pemirsa, tapi juga ada petugas dari pemadam kebakaran. Ini kita saksikan ya, yang menggunakan baju berwarna biru dan juga helmet berwarna merah yang masih berupaya untuk dapat melakukan evakuasi dari korban yang terjebak di dalam kendaraan tertimpa pohon tumbang ini. Ini pohon apa sih, Pak? Seragam aja, Pak. Yang mana? Pohon apa sih, Pak? Jangan, Pak. Pohon karet. Pohon apa? Karet. Berapa meter tingginya? Ini sekitar 120 cm. Nah, ini tertanam di area apa? Dari dalam, Pak. Pohon dalam. Dari dalam. Gedung apa itu? Ya, sini aja, Pak. Aksi abang Thailand apa bang apa ya? Ini pas tadi hujan gede, angin kencang. Pas hujan gede. Untungnya ada 2 mobil doang yang pas lewat. Nah, ini yang ketiban berapa mobil? 2 mobil. 2 mobil. Ada korban di dalam nggak? Banyak. Ada satu yang ini udah keluar. Ini lagi Ini evakuasi. masih proses evakuasi ya? Kesulitannya apa sih, Bang? Hah? Kesulitannya apa evakuasi? Ini waktu kan ada orangnya. Kalau orangnya udah keluar kita baru eksekusi langsung. Oke, siap. Abang dengan siapa, Bang? Robir. Oh, Bir Robir. Dari mana? dari Sudin Kehutanan Jakarta Pusat. Siap, makasih Bang Robir. Hujan lebat untuk pohon yang di Kebon Sirih, jalan Kebon Sirih, memang anginnya agak besar. Breaking News Metro TV akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami. Kendaraan ada 2 yang
Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, cuaca ekstrim dan juga hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta telah memicu sejumlah pohon tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan. Yang Anda saksikan ini merupakan pohon tumbang yang terjadi di wilayah Kebon Sirih, Jakarta. Pohon tumbang ini menimpa 2 unit mobil dan proses evakuasi pun masih berlangsung sampai dengan saat ini, pemirsa. Dan kita akan mencari tahu bagaimana informasi selengkapnya. Sudah bergabung bersama kami kontributor Metro TV, ada Rizky Nur Muhammad yang berada langsung di wilayah Kebon Sirih di Jakarta Pusat. Rizky, selamat malam. Seperti apa peristiwa pohon tumbang ini? Bapak izin kalau kira-kira Saya di sini bahwa telah terjadi pohon tumbang dengan kondisi menutup jalan yang berada di jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, di mana pohon tumbang ini terjadi pada saat hujan deras disertai angin yang mengguyur kawasan ibu kota yang terjadi sejak petang tadi, di mana pohon tumbang di kawasan ini tadi menimpa sekitar ada 2 kendaraan roda 4 yang saat ini masih dalam proses evakuasi oleh petugas gabungan baik itu dari Damkar, kepolisian, dan juga dibantu oleh warga sekitar. Dan untuk sementara saat ini dari informasi yang saya dapatkan di lokasi memang ada 2 penumpang di dalam 2 mobil berbeda itu yang saat ini memang tengah dalam proses evakuasi. Dan untuk kedua korban sudah berhasil dievakuasi dari kendaraan mereka yang saat ini masih terjebak, dan keduanya saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Budi Kemuliaan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini. Dan tadi sempat saya mewawancarai petugas damkar memang mengatakan jika proses evakuasi terhambat karena pohon yang tumbang ini berukuran cukup besar dan kondisi dari batang-batang pohon ini melintang dan menutup seluruh bagian jalan Kebon Sirih maupun Jakarta Pusat ini. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa memang saat ini petugas masih terus berusaha untuk memotong batang-batang pohon yang memang berukuran besar ini untuk agar nantinya dapat dievakuasi dengan mudah dengan cara memotong menjadi bagian-bagian kecil. Dan petugas juga terus menerbitkan beberapa personilnya karena memang kondisinya sampai saat ini masih belum untuk agar cepat kendaraan masih yang berada baik. Untuk 2 kendaraan yang saat ini dalam proses evakuasi memang mengalami kerusakan yang cukup fatal baik di bagian depan maupun belakang area mobil karena memang tertimpa langsung oleh batang pohon yang cukup besar ini. Baik Rizky, kami masih akan terus mengupdate dari Anda dan visual Anda juga masih kami gunakan untuk dapat menginformasikan kepada pemirsa. Dan kita kini menuju ke jurnalis Metro TV, ada Fadila Syarafina yang juga berada di lokasi. Fadila, sampai dengan saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Untuk korban ini seperti apa, Fadila, kabarnya? Apakah 2 korban ini sudah dievakuasi semua atau bagaimana? Ya, Febrian, benar sekali pada saat ini evakuasi dari pohon tumbang yang terjadi di Jalan Sabang, Jakarta Pusat ini masih terus berlangsung. Anda bisa lihat di belakang saya ini evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas. Ada petugas gabungan mulai dari P3KD, kemudian juga tentunya dari Damkar, dari PPSU, dari pengamanan dan lain sebagainya. Saat ini evakuasi yang dilakukan ini menggunakan casu atau namanya adalah gergaji mesin untuk memotong-motong batang pohon yang
tumbang di jalanan ini. Memang bisa dilihat kalau kita lihat dari sini ini masih tertimpa pohon, 2 mobil yang tadi sudah dilakukan evakuasi. Kalau tadi Anda tanya soal bagaimana kondisi dari korban, tadi disampaikan oleh pihak damkar bahwa ada 2 korban yang sudah dievakuasi dan juga saat ini sudah dipastikan bahwa sudah tidak ada lagi korban yang masih berada di dalam kendaraan ini. Nah, evakuasi ini masih akan terus dilakukan, tentunya diharapkan akan dapat cepat diselesaikan agar nantinya jalanannya ini dapat kembali digunakan seperti biasa. Memang karena adanya pohon tumbang ini ada beberapa titik-titik kemacetan juga di Jakarta Pusat karena tentunya jalanan Sabang ini ditutup, kemudian masyarakat tidak lagi dapat melintas. Namun Febrian, untuk selengkapnya kita akan berbincang dengan Bintara Piket dari Damkar DKI Jakarta yang juga bertugas di sini. Ini ada Pak Nur Uswanto. Usianto. Ya, Bapak izin boleh diceritakan ini sebenarnya awal terjadinya bagaimana? Oke, baik, tadi memang setelah Isya tarawih di kurang lebih itu jam 20:47 angin besar. Ada informasi terima dari Sub-CC bahwasanya ada pohon tumbang di Jalan Kebon Siri. Setelah itu kita lakukan datang kemari, dapat memang benar ada 2 unit kendaraan yang tertimpa oleh pohon kurang lebih 20, diameternya 20 yang di Jalan Kebon Siri. Bapak, berarti ini dipastikan kendaraannya hanya 2 kendaraan roda 4 begitu ya? Siap, ya 2 kendaraan roda 4 yang tertimpa oleh pohon. Nah, kemudian Bapak, terkait dengan korban, bagaimana evakuasinya? Kemudian tadi berapa orang yang sudah dievakuasi? Baik, untuk korban yang kita selamatkan itu berjumlah 2 orang yang terdiri atas nama Iskandar dan Ihwan. Yang mereka sudah kita selamatkan dan dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Berarti ini hanya di masing-masing kendaraan ini hanya ada 1 korban begitu ya? Iya betul, ya 1 kendaraan 1 korban. Betul, seperti itu. Kemudian ini tadi kondisi dari korban seperti apa, Pak? Ya, kondisi korban untuk sementara kalau dalam keadaan masih shock, ya, tetapi ada potensi patah tulang, tetapi pihak dokter lah yang menentukan nanti mengalami cedera atau patah tulang, karena memang secara SOP kita sudah melaksanakan penyelamatan dengan benar. Baik Pak, ini kemudian kalau boleh diceritakan saat ini kan masih juga dilakukan proses evakuasi begitu ya. Ini Pak, proses evakuasi yang dilakukan ini apa? Kemudian dengan menggunakan alat apa? Ya baik, jadi kita lakukan pertama adalah menstabilkan karena memang pohon besar yang menghambat kita proses penyelamatan, kita lakukan shoring dulu. Jadi kita stabilkan pohon besar itu jangan sampai berpotensi mengakibatkan si korban itu mengalami celaka yang lebih berat. Makanya setelah itu kita lakukan ekstrikasi, pemotongan dan lakukan penyelamatan serta oksigenisasi daripada si korban tersebut. Kemudian Bapak, ini kalau kita bicara soal evakuasinya, ini saat ini alat yang digunakan ini apa sih Pak? Yang dilakukan apa saja evakuasi? Maksud kami evakuasi dari tempat kejadian perkara ini. Ya, peralatan-peralatan ekstrikasi serta shoring yang kita lakukan tadi, serta peralatan medis yang terakhir kita lakukan dengan menggunakan peralatan chainsaw ya untuk pemotongan pohon-pohon yang melintas di Jalan Kebon Siri ini. Seperti itu. Bapak, kembali lagi kalau kita bicara soal korban, berarti kedua korban ini adalah dua-duanya ini korban terakhir atau ada lagi yang masih terjebak di dalam kendaraan, Pak? Sudah semua korban kita transportasikan ke rumah sakit. Tidak ada lagi korban yang berada di area operasi penyelamatan ini. Berarti keduanya maksud kami dalam keadaan cedera, luka-luka begitu ya, Pak? Siap, hanya cedera dalam, tadi mengalami shock, yang utama mengalami shock. Ya kalau untuk cedera selanjutnya potensi ada patah tulang, kemungkinan ada. Tetapi dokter lah yang tapi dari segi kita penilaian awal ada potensi sih, tapi secara kelanjutan dokter lah yang menentukan. Kemudian Pak, ini kalau tadi kan dilakukan evakuasi, maksudnya proses evakuasinya cukup lama, cukup sulit juga disampaikan Bapak karena batang pohonnya besar dan lain sebagainya. Ini kalau kondisi korban ketika dievakuasi ini seperti apa Pak? Yang satu dalam keadaan sadar ya, yang utama kita menyelamatkan untuk bisa bernapas dulu dan otomatis jantungnya juga harus berdetak dengan kondisi ya shock saja ya untuk dramatis karena tadi memang terhempit oleh bagian atapnya kendaraan oleh pohon besar. Itu yang agak sedikit lama. Ditambah lagi masih dalam keadaan hujan yang berpotensi tadi terjadi potensi pergeseran atau kerobohan kelanjutan kembali. Makanya kita pastikan
kondisi pohon itu dalam keadaan stabil, barulah kita lakukan penyelamatan. Berarti kan tadi Bapak bilang yang satu dalam kondisi sadar. Kalau begitu yang satunya lagi dalam kondisi yang tidak sadar. Ya, kondisinya memang agak shock. Ya kan, kondisi shock itu memang sedikit setengah sadar yang mengakibatkan kita harus merespon dengan proses oksidasi, oksigenisasi atau dengan treatment oksigen. Seperti itu. Untuk personil saat ini yang diturunkan Pak, berapa personil dari Damkar yang diturunkan? Kurang lebih 30 orang. Ya, 30 orang terdiri dari 3 sektor. Ya, untuk tim-tim rescue dari Sudin Jakarta Pusat. Kemudian Bapak, ini kan saat ini sedang dilakukan pemotongan pohon, batang pohon dan lain sebagainya. Kalau diestimasi ini bisa selesai kira-kira kapan sih Pak? Ya, kalau tidak ada kendala, karena juga kita sudah, Pak Lurah tadi berkoordinasi dengan pihak MRT, dia bisa membantu untuk kren, untuk mentransportasikan agar bisa mempermudah dalam proses pemotongan. Kalau kurang lebih jam 1 lah, jalan ini bisa diaktifkan kembali. Berarti kurang lebih pukul 1 nanti evakuasi ini bisa diselesaikan begitu ya Pak? Ya, yang penting kita menormalkan jangan sampai pohon-pohon mengganggu lalu lintas. Ya, menormalkan. Untuk pohon-pohon sedikit pinggir karena memang upaya hampir diangkut atau ditransportasikan ada potensi sampai pagi. Tetapi kita normalkan kurang lebih jam 1 sudah bisa kita normalkan di Jalan Kebon Siri ini agar normal kembali. Bapak, tadi kan kalau kita lihat itu ada beberapa masyarakat yang turut juga melihat pohon tumbang ini gitu ya Pak. Tapi kalau dari pihak petugas sendiri sebenarnya ada pengamanan nggak untuk masyarakat tidak boleh mendekat atau bagaimana? Tadi dari segi pengamanan kita sudah memberikan menyampaikan kepada warga agar tidak mendekati dalam proses pemotongan pohon karena ada potensi pohon itu akan bisa balik ya mengenai si penonton atau misalnya masyarakat. Makanya ada dari pihak kepolisian juga ada, dari kelurahan juga pun ada untuk membantu mengamankan agar si masyarakat tidak mendekati dalam proses pemotongan yang kita lakukan pada saat ini. Ya baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya pada malam hari ini. Ini semoga cepat selesai juga proses evakuasi ini. Terima kasih banyak Bapak. Ya, demikian Febrian adalah pernyataan dari Bintara Piket Sudin Damkar Provinsi DKI Jakarta yang saat ini juga sedang bertugas. Tadi disampaikan bahwa pada hari ini atau pada malam hari ini diturunkan sebanyak 80 personil dari 3 sektor. Kemudian tadi juga disampaikan ada beberapa kendala tentunya yang menyebabkan proses evakuasi korban maupun juga proses evakuasi saat ini juga membutuhkan waktu yang lama. Tentunya yang pertama karena sejak tadi ini hujan deras masih mengguyur kota Jakarta, sampai saat ini juga masih hujan sehingga pihak Damkar ini harus menstabilkan terlebih dahulu batang pohon yang menimpa kedua kendaraan tentunya agar tidak bergeser dan malah melukai para korban yang tadi sudah berhasil dievakuasi. Kalau kita bicara soal korban, Febrian, ada 2 korban, keduanya adalah laki-laki. Jadi dari kedua kendaraan roda 4 ini masing-masing ada 1 korban. Keduanya sudah dievakuasi, kemudian juga sudah dibawa ke rumah sakit Budi Kemuliaan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tadi dari pihak Damkar menyampaikan bahwa kedua korban ini dalam kondisi syok tentunya. Yang pertama ini dalam kondisi sadar, sementara yang satunya lagi ini dalam kondisi yang setengah sadar tentunya karena kaget akibat adanya pohon yang menimpa kedua kendaraan ini. Kemudian tadi disampaikan bahwa memang kondisinya mereka ini dalam keadaan luka-luka, kemungkinan patah tulang, namun tentunya masih diperlukan dari pihak rumah sakit untuk menyampaikan lebih lanjut apa sebenarnya yang diderita oleh para korban ini. Dan sampai saat ini tadi disampaikan bahwa dipastikan tidak ada lagi korban yang masih terjepit di dalam kendaraan ini. Kemudian saat ini yang dilakukan adalah pemotongan batang-batang pohon ini dilakukan kurang lebih hingga nanti pukul 1. Disampaikan bahwa kemungkinan nanti sekitar pukul 1 ini kendaraan dapat kembali melintas di Jalan Sabang Jakarta Utara ini, Febrian. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Fadila Syarafina. Terus kembali bertugas dan juga terus berhati-hati. Nanti kami akan update lagi bagaimana situasi evakuasi pohon di sana. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.